Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Kembali lagi di channel Lentera Hati. Dalam kesempatan kali ini kita melakukan destinasi sejarah bersama si bocil Aisyah. Nah, saat ini kami berada di Benteng Van den Bosch, artinya bisa dikenal dengan nama Benteng Pendem Ngawi. Destinasi kali ini berhubungan dengan perjuangan bangsa Indonesia ketika melawan bangsa penjajah VOC atau Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Selamat datang kembali di channel Lentera Hati Martono. Channel berbagi wawasan dan pengetahuan. Bersihkan hati, tenangkan diri, mari berdiskusi. Dalam kesempatan kali ini kami ingin berbagi wawasan sejarah perjuangan zaman kolonial Belanda. Jadi dalam destinasi kali ini kami berada di Benteng Van den Bosch atau Benteng Pendem Ngawi. Ini adalah lokasi yang kental dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di saat melawan penjajah Belanda. Benteng ini dibangun oleh tokoh Belanda yaitu Van den Bosch dan berakhir pembangunannya ketika tahun sekitar 1945. Dibangun mulai dari 1920-an. Jadi kondisi saat ini adalah kondisi pasca direnovasi. Untuk sebelumnya kondisinya cukup kurang baik, tapi saat ini kita lihat seperti ini. Nah, terkait dengan perjuangan bangsa Indonesia. Jadi konon pas sebelum perjanjian Spreh, jadi daerah Ngawi itu dikuasai oleh orang-orang Belanda. Oleh karena itu Pangeran Diponegoro mengirimkan salah satu pasukannya yaitu Kiai Haji Nur Salim. Beliau adalah seorang ulama sekaligus seorang prajurit. Nah, beliau ditugaskan ke Ngawi untuk berdakwah sekaligus membangun kekuatan untuk menggalang para masyarakat Ngawi melawan para penjajah. Nah, sebelum Kiai Nur Salim juga ada tokoh-tokoh yang lain seperti Ki Juru Mertani atau Wirotani. Nah, sambil ngobrol sejarah, mari kita jalan-jalan lihat kondisi Benteng Pendem atau Benteng Van den Bosch saat ini bersama si bocil Aisyah. Nih, yuk kita cek. Cek. Wes, ayo jalan-jalan. Nah, yuk kita ikuti perjalanan. Hati-hati. Jadi teman-teman semuanya, inilah kondisi Benteng Pendem saat ini. Di mana lokasi-lokasi ini dulunya sangat menyeramkan karena memang benteng ini juga sekaligus digunakan oleh Belanda untuk menahan atau membunuh para pejuang Indonesia. Nanti nah ini si bocil Aisyah mau naik. Halo kakak, ada ya. Aduh, mari kita lihat kondisi lantai 2 Benteng Van den Bosch. Oke, salah satu ini adalah gedung yang bagian timur. Ayo berdiri. Wah, satu, bismillah. Nah,
Yuk, kita naik, lihat. Yuk. Allahu Akbar. Ayo. Allahu Akbar. Diri. Nah, seperti inilah kondisi Benteng Pendem lantai 2 gedung bagian timur. Kondisi belum dibuka untuk umum, ini batas terakhir pengunjung. Ini gedung bagian timur, bisa dilihat sebelah timurnya itu adalah Bengawan Solo dengan Bengawan Madiun. Di pertemuan antara Bengawan Solo dan Bengawan Madiun. Coba masuk ke dalam, kita lihat, teman-teman. Ini adalah base dan gudang. Oh, ini adalah gudang amunisi dan senjata. Dulunya adalah tempat gudang persenjataan dan amunisi. Ayo Is, kita pergi, kita lihat tempat yang lain. Si Badru sudah jalan terus. Ayo naik. Ini si bocil mau kemana ini? Ayo, jalan-jalan kemana? Kita lihat terus. Sejarah singkat Benteng Pendem, Van den Bosch, Ngawi. Benteng Van den Bosch, lebih dikenal sebagai Benteng Pendem adalah sebuah benteng yang terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Benteng ini memiliki ukuran bangunan 165 x 80 m dengan luas tanah 15 ha. Lokasinya mudah dijangkau yakni dari kantor pemerintah Kabupaten Ngawi, 1 km arah timur laut. Letak benteng ini sangat strategis karena berada di sudut pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Benteng ini dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga terlihat dari luar terpendam. Pada abad 19 Ngawi menjadi salah satu pusat perdagangan dan pelayaran di Jawa Timur dan dijadikan pusat pertahanan Belanda di wilayah Madiun dan sekitarnya dalam Perang Diponegoro, 1825-1830. Ya, ini adalah pintu gerbang timur. Ini bata asli, bata yang dulu. Perlawanan melawan Belanda yang berkobar di daerah dipimpin oleh kepala daerah setempat seperti di Madiun dipimpin oleh Bupati Kertodirjo dan di Ngawi dipimpin oleh Adipati Judodiningrat dan Raden Tumenggung Surodirjo, serta salah satu pengikut Pangeran Diponegoro bernama Wirotani. Pada tahun 1825 Ngawi berhasil direbut dan diduduki oleh Belanda. Untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi strategis Ngawi serta menguasai jalur perdagangan, pemerintah Hindia Belanda membangun sebuah benteng yang selesai pada tahun 1845 yaitu Benteng Van den Bosch. Benteng ini dihuni tentara Belanda 250 orang bersenjatakan bedil, 6 meriam api dan 60 orang kavaleri dipimpin oleh Johannes van den Bosch. Dipilihnya lokasi itu untuk pembangunan Benteng Van den Bosch karena Sungai Bengawan Solo dan Bengawan Madiun kala itu merupakan jalur perdagangan strategis, di mana jalur lalu lintas sungai yang dapat dilayari oleh perahu-perahu yang cukup besar sampai ke bagian hulu. Kala itu perahu-perahu tersebut memuat berbagai macam hasil bumi berupa rempah-rempah dan palawija dari Surakarta Ngawi menuju Gresik. Demikian juga Madiun Ngawi dengan tujuan yang sama. Lokasi Benteng Van den Bosch sengaja dibuat rendah dari tanah sekitarnya yang lebih tinggi agar tersembunyi dan memenuhi unsur ideal bagi suatu benteng pertahanan.
Namun, dengan hebatnya arsitek Belanda saat itu dalam mendesain saluran drainase, walaupun berposisi lebih rendah dari tanah sekitarnya, lokasi benteng mampu terhindar dari banjir. Kayu jati teman-teman, ini kayu jati renovasi dulunya, sebelum renovasi ini tidak ada kondisinya dulu sudah nggak ada kayu-kayunya seperti ini. Ayo Is, sana lihat sana yuk. Yuk. Oleh karena itu, Benteng Van den Bosch ini juga dikenal dengan sebutan benteng pendem oleh masyarakat sekitar. Melihat usaha Belanda dalam menguasai wilayah Ngawi, Pangeran Diponegoro tidak tinggal diam, bersama salah satu pengikut setianya yaitu Kiai Haji Muhammad Nur Salim. Dia melakukan perlawanan terhadap Belanda serta mengajarkan agama Islam dan memotivasi perlawanan terhadap Belanda kepada masyarakat Ngawi. Konon Kiai Haji Muhammad Nur Salim memiliki kekuatan kebal terhadap peluru dan senjata sehingga membuat pasukan Belanda merasa terdesak saat utusan Pangeran Diponegoro tersebut melakukan perlawanan bersama pasukannya. Maka Belanda membuat siasat untuk menangkap dan kemudian mengubur Kiai Haji Muhammad Nur Salim hidup-hidup di sekitar zona inti Benteng Van den Bosch. Pohon apa? Pohon beringin. Yuk masuk yuk. Nah teman-teman, ini adalah pohon beringin yang menempel pada tembok benteng sampai keluar dalam benteng yang tadi kelihatan dari luar. Sekarang dikasih alat ram karena rawan anak-anak. Ini sekarang sudah ramai rawan nanti anak-anak. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan video lainnya. Bisa juga tonton video kami lainnya yang sudah diupload. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.